could be a dream, life could be a dream. Belajar dengan tekun dan giat, pantang menyerah dalam meraih cita-cita, berkolaborasi dan saling membantu, menjalin persahabatan yang erat. SD Negeri 1 Ngabe, maju dan berprestasi, generasi muda berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Terima kasih atas waktunya yang diberikan bagi guru yang terhormat. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas. Next, apa itu budaya positif kira-kira nih? Jadi budaya positif itu kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan murid agar menjadikan murid lebih bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tentunya mengarah pada tujuan pembelajaran Indonesia. Terus konsep utama budaya positif itu apa ya kira-kira? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini kita sudah mengacu kurikulum merdeka. Tentunya paradigma atau pemikiran kita mengenai pendidikan Indonesia itu terus berubah sesuai dengan ya, standar tujuan pendidikan Indonesia. Kita menganut kurikulum merdeka. Lanjut. Terus disiplin positif. Disiplin positif yaitu tadi terjadinya proses-proses yang berpihak pada murid untuk merupakan murid yang tanggung jawab, mandiri sesuai dengan profil Pancasila. Terus kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini tadi bukan paradigma. Di belajar itu kita nanti akan menganut belajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Lanjut. Disiplin positif. Oke. Intinya disiplin positif itu kemampuan peserta didik untuk belajar sesuai dengan programnya. Lanjut. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam proses dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya siswa ini sudah bisa nanti menganalisis mana yang salah, mana perilakunya yang benar ataupun salah. Lanjut. Nah, sebelum budaya positif kita latar belakangnya ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, makan, minum, menang, lain-lain. Kasih sayang, ingin dihargai, dimengerti, dipahami, ya, apa lagi? Sayangi ya, Pak Eko. Ya, terus kebebasan. Kebebasan artinya mereka ingin terlepas dari apa yang mengikat, tidak terkekang intinya. Terus manusia itu menginginkan kesenangan. Maksudnya mereka punya alasan kenapa mereka itu untuk kesenangan. Kemudian penguasaan, ingin menguasai apa? Misalnya menguasai tentang penguasaan terhadap kepemilikan. Ya, ini milikku, ya, ini mereka memiliki ya, pengaruhnya. Lanjut.
Ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita nanti akan membahas posisi kontrol kita yang sesuai. Motivasi perilaku manusia. Ini setiap orang nanti pasti memiliki dorongan apa yang mengakibatkan atau mengaruhi dia melakukan hal itu. Salah satunya anak-anak itu bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka mengerjakan tugas itu mungkin bisa karena takut dihukum, karena ingin dihargai ya, mungkin nanti takut dimarahi, ya seperti itu Bu ya, kira-kira. Dicecer, lanjut untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya ingin nilai yang bagus atau hadiah. Ini motivasi mereka. Terus untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti yang terakhir ini. Ini juga motivasi, tapi tingkatnya sudah memahami. Ini sudah ada betul dari diri sendiri. Lanjut Bu. Next. Mari berlatih. Ini salah satu contoh penyelesaian masalah yang mungkin sudah pernah kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Salah satunya, contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman karena ini datangnya secara tiba-tiba, tidak terpikirkan, anak-anak tidak dilibatkan. Nanti kalau terlambat apa hukumannya? Anak-anak tidak dikasih tahu. Tiba-tiba anak-anak terlambat masuk kelas, kamu terlambat, silakan di lapangan. Ini itu secara tiba-tiba muncul termasuk hukuman. Ya, tidak ada kesepakatan sebelumnya yang dibuat antara anak dan guru. Lalu contoh berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Karena anak itu melakukan sesuatu hal yang buruk, nanti akibatnya seperti ini. Berarti termasuk konsekuensi karena mereka sudah memiliki kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau mereka buang sampah tidak pada tempatnya, silakan diambil atau nyapu atau ngepel. Itu sudah menjadi konsekuensi. Apakah ini kira-kira baik apa tidak ya dalam penerapan di lingkungan kita? Kira-kira baik apa tidak anak-anak sudah dihukum atau diberikan konsekuensi sanksi sesuai dengan yang kita sepakati? Kira-kira bagaimana? Jadi yang nomor 2 ini guru sebagai memonitor murid Pak ya, nomor 2 ini. Konsekuensi. Guru hanya sebagai pemantau. Ya. Mereka melakukannya apa? Nah, kita cuma kayak polisi loh, Bu, mengawasi, mencari kesalahan. Lanjut. Ya. Cari kesalahan. Ini restitusi tadi tindak lanjut dari mereka melakukan kesalahan tadi. Artinya kalau secara bahasa restitusi itu apa namanya? Mengganti rugi. Kita bahasakan ganti rugi. Dan posisi kontrol kita sebagai guru. Gimana? Kalau mereka melakukan kesalahan, tiba-tiba kita buat apa tadi hukumannya, kita sebagai penghukum. Secara tiba-tiba mereka melakukan hal yang dilarang, langsung kita beri sanksinya, termasuk penghukum. Ini dampaknya sangat luar biasa ternyata. Anak-anak bisa salah satunya lebih sehat, lebih bahaya, lebih dendam, marah. Terus membuat rasa bersalah. Kira-kira seperti apa soalnya rasa bersalah itu? Anak-anak dikasih pengertian, tapi mereka merasa bersalah. Ya, contohnya seperti ini Pak. Ya. Misalnya ada anak yang ramai, kan bapak ibu gurunya bilang nanti kalau ramai saya laporkan ke bapak kepala sekolah loh. Ya. Dan melaporkan hal itu nanti anak-anak merasa aku salah. Nah, ini bisa menjadi anak-anak tingkat tingginya depresi. Memikirkan terus yang dia buat itu, dilakukan itu salah besar. Terus sebagai teman, ini terlalu akrab dengan peserta didik, akhirnya mereka menggantungkan tergantungan dengan gurunya. Tidak apa-apa melakukan itu, tapi apa ya, kamu jangan bilang lagi nanti biar tidak. Ini hanya ketergantungan terhadap guru. Lalu pemantau, setelah ada kesepakatan dan konsekuensinya yang
terima nanti kita sebagai guru hanya memantau mereka melakukan apa, itu akibatnya nanti. Terus posisi yang tertinggi manajer, ini sebagai ya, cari solusi yang terbaik. Lanjut, next tuh. Nah, ini tadi penjelasannya. Oke, ini contoh-contoh pertanyaan atau kata-kata yang mencontohkan posisi tadi 59. Lanjut, next. Keyakinan kelas seperti tadi, ini konsekuensinya, ciri-cirinya keyakinan kelas seperti itu. Pernyataan-pernyataan kalau mereka membuang sampai dengan tempatnya nanti akan dapat apa. Tapi lebih simpel lagi, lebih umum. Jadi kalau dia tidak memiliki, tidak jujur, nilai kejujuran atau keyakinan kejujurannya yang tidak ada. Lanjut. Ini contohnya yang utama ini, Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi masalah terhadap peserta didik yang disarankan melalui tadi manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Apa saja ada di segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Zona seperti apa? Nah, anak-anak itu diajak semuanya apa ya? Diajak, jangan disalahkan ini ya. Jadi manusia itu semua pernah salah. Mereka menganggap dirinya nanti, oh iya ini menyadari. Intinya segitiga restitusi itu akan mengaktifkan dorongan intrinsik dari dalam dunia mereka itu. Lakukan itu berarti nanti dia itu sudah sadar salah ternyata saya dan mengerti keyakinan apa yang mereka rusak atau yang apa yang mereka tidak terapkan. Validasi tindakan yang salah itu tadi. Kalau contohnya dia tidak jujur berarti keyakinan kejujuran yang sudah mereka tinggalkan atau tidak mereka indahkan. Lalu menanyakan keyakinan apa yang seharusnya mereka laksanakan. Kejujuran tadi. Jadi anak-anak itu didorong untuk memahami apa yang mereka lakukan dan mereka juga harus bisa apa seharusnya mereka lakukan. Kalau itu salah, ya, ekstrinsik gitu. Jadi anak-anak itu masih mengharapkan apa yang diberikan oleh orang lain, belum memiliki kesadaran penuh dalam dirinya atau mereka itu. Karena ada iming-iming. Iya, ada iming-imingnya gitu. Oke, ada iming-imingnya. Ya, kita dari dalam masih dari ekstrinsik. Kira-kira bagaimana biar jadi intrinsik anak-anak itu paham? Kita beri mereka pemahaman kira-kira Bu ya. Kalau kamu nanti dapat suara terbaik, nanti kamu bisa menilai dirimu sendiri dan kamu dapatkan ternyata bisa membangun untuk bisa lebih kreatif lagi. Untuk membangun motivasi Inggris itu kan memang sulit ya. Terus bagaimana supaya motivasi Inggris? Ya, nah itu tadi bisa melalui tahapan segitiga restitusi. Anak-anak akan diberi keyakinan. Kalau kamu ya didorong terus, jangan. Supaya punya keyakinan. Ya. Sekarang forum menurut kami yang juga ada. Bagaimana Bu pertanyaan tadi? Yang terjawab ya? Ya, terima kasih Pak Ibu. Hari ini kita sudah belajar mengenai disiplin positif. Semoga kita bisa menerapkan dalam lingkungan sekolah kita sehingga kita bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat untuk sesi hari ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inovatif membangun bangsa dengan prestasi. Pembelajaran di kelas kita semakin baik dan tertib. Pak, siapa yang ingin menunjukkan ini sudah tingkat kelas berkata jujur?
Datang tepat waktu. Ada lagi? Sopan ya, kecil ya. Cinta lingkungan. Oke. Ya, nih, terima kasih Rika. Tidak boleh mencontek, ya. Ada lagi? Hormat pada guru, oke. Ya, dulu. Yang dari sini, tidak ada dari grup sini. Bersikap baik pada teman. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus ada lagi? Cukup? Nah, kalau kita buat keyakinan seperti ini, nanti kita akan menyepakati menjadi satu kata yang mudah diingat dan dipahami. Ya, ada lagi ini melakukan mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Nah, nanti kita akan mengelompokkan dari masing-masing kesepakatan yang sudah kalian buat menjadi suatu keyakinan yang mudah coba dah perhatikan. Piket kelas itu termasuk keyakinan apa kira-kira? Keyakinan kelas seperti apa? Kalau piket kelas itu masuk menjaga apa loh? Kebersihan, keindahan. Ini nanti kita akan tunjukkan di sini. Jaga kebersihan, berarti kebersihan. Keyakinan kelas kebersihan. Kita lakukan apa lagi kira-kira? Cinta lingkungan, termasuk kebersihan. Ini kita buat keyakinan kelas tentang kebersihan. Ya, kebersihan. Satu kata aja biar mudah diingat. Nah, terus yang termasuk kebersihan adalah membuang sampah pada tempat. Nah, ya, kita promokan. Ada lagi? Ada. Yang kedua yaitu ini, berkata jujur itu termasuk apa? Termasuk apa? Jujur, tidak atau tertib, jujuran gitu. Kejujuran. Jujuran. Nah, berkata jujur. Lagi ini tidak boleh mencontek. Terus bersikap baik pada teman. Ini kita lanjutkan nanti ya. Ya. Seperti ini nanti ya. Berarti kalau kalian tidak berkata jujur, kalian berarti sudah merusak nilai kejujuran, sudah merusak integritas yang kamu buat. Yang hari ini kita amalkan, ya, kalian pahami, diingat, dipatuhi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan prestasi, mari kita jadi. Perasaan saya senang karena dengan membuat keyakinan kelas, murid lebih disiplin dan bertanggung jawab. Berkolaborasi dan saling membantu, menjalin persahabatan yang erat. SD Negeri 1 Ngabe maju dan berprestasi, generasi muda berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif.